Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk di kelas 11 kita akan melanjutkan materi biologi. Nah, di sini materinya tentang struktur dan fungsi sel. Apa itu sel? Sel itu unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini berdasarkan jumlah selnya. Yang pertama ada uniselular. Uniselular ini artinya bersel yang satu, selnya tunggal. Contohnya ada bakteri dan amuba. Kemudian ada juga contohnya protista. Yang kedua ada multiseluler. Multiseluler ini artinya bersel banyak. Contohnya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, selanjutnya sejarah penemuan sel. Nah, di sini banyak sekali ilmuwan-ilmuwan. Contohnya yang pertama ada Robert Hooke pada tahun 1665. Di sini dia melakukan penelitian tentang sel gabus. Di dalam sel gabus itu terdapat ruang-ruang atau sekat-sekat yang ditelitinya. Nah, kemudian ada sel berdasarkan membran inti. Di sini terbagi menjadi dua, ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik itu tidak memiliki membran inti sel. Contohnya ada monera, ada bakteri. Kemudian yang kedua ada sel eukariotik. Sel eukariotik ini sudah memiliki membran inti. Contohnya terdapat pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Selanjutnya kita akan bahas tentang organel yang terdapat di sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang pertama ada endomembran. Organel yang pertama endomembran. Di prokariotik tidak ada, sedangkan di eukariotik ada. Kemudian kedua ada membran inti sel. Di prokariotik tidak ada, sedangkan di eukariotik ada. Kemudian ada mitokondria. Di sel prokariot tidak ada, sedangkan di eukariotik ada. Kemudian ada badan Golgi. Di prokariotik tidak ada dan di eukariotik ada. Next ada RE atau retikulum endoplasma. Di prokariotik ada, di prokariotik tidak ada dan di eukariotik ada. Oke, selanjutnya yang kita bahas tentang organel yang terdapat di dalam sel hewan dan sel tumbuhan. Kita akan bahas pertama yang di dalam sel tumbuhan. Sel tumbuhan itu terdapat ada dinding sel, plastida, RE, badan Golgi, dan vakuola. Selanjutnya untuk sel hewan terdapat membran sel. Dia tidak memiliki dinding sel tapi memiliki membran sel. Kemudian dia memiliki sitoplasma tetapi tidak memiliki plastida. Kemudian dia memiliki nukleus. Tetapi di sel hewan tidak. Nukleus ini artinya inti sel. Kemudian dia memiliki badan Golgi, RE kasar, RE halus, mitokondria, dan ribosom. Oke, untuk tugas di minggu depan, kalian cari fungsi dari dinding sel, plastida, RE, badan Golgi, vakuola, membran sel, sitoplasma, sampai ke ribosom. Untuk tugas minggu depan. Sekian dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.